Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lil rasyad fi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana Allahumma salli sallimi wal ali barik hadhil mujahadah barakatan muhitatan wa mus'idah. Ya Sayyidi adrikni anta Rasulullah haqqun wa rabbini wal ahla wal awlada wal ab'amila bil wahidiyati bi fadli bil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wa kullu khairin minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi idznillah wa antur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang kita ikuti, Al-Mukarramah Ibu Nyai wa ahlal bait yang senantiasa kami muliakan, bapak-bapak pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, Khotimul Wahidiyah Provinsi Banten, Khotimul Wahidiyah Kabupaten, Kota, kecamatan, dan imam-imam jamaah yang kami hormati, Khotimul Wahidiyah daerah sekitar Banten yang berkenan hadir yang kami hormati, Bapak pejabat pemerintah yang terdiri dari unsur TNI, sipil maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, tamu undangan alim ulama yang kami hormati, remaja dan kanak-kanak Wahidiyah yang kami hormati, panitia dan penata acara yang kami taati. Untuk menyingkat waktu, izinkan kami di dalam memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hormat, salam ta'zim kepada para wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, wa khususan khasa hadrati ghausi hadaz zaman radhiyallahu ta'ala an. Kami makmum, petugas atau pembicara yang terdahulu,
Hadirin hadirat yang kami hormati, perjuangan Wahidiyah merupakan perjuangan mengajak kita semua umat masyarakat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala. Begitu pula perjuangan Wahidiyah mengajak kita, menuntun kita untuk bersimpuh dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Kalau mungkin kita dituntun, diajak ketika menghadap kepada Allah, kita mampu menangis, mampu mencucurkan air mata. Hadirin hadirat yang kami hormati, untuk mudahnya kami sekilas akan menguraikan tentang kenapa kita diajak menangis. Hadirin hadirat yang kami hormati, menangis itu perintah Allah, namun sukar sekali kita lakukan. Menangis karena Allah sukar sekali kita lakukan. Padahal para nabi, para rasul yang tidak memiliki dosa, ketika menghadap Allah tidak ada yang tidak tanpa menangis. Semua para nabi, para rasul, kita menghadap kepada Allah, kita matur kepada Allah, semuanya mengeluarkan air mata. Apalagi kita yang banyak dosa. Para nabi sebagaimana Nabi Adam, ketika menghadap Allah, meski beliau seorang nabi, beliau merasa dirinya dolim sekali, hina dina di hadapan Allah. Namun hadirat, kita sebagai manusia, terutama diri saya, orang yang banyak dosa, menghadap Allah tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa butuh, apalagi mampu mencucurkan air mata. Nabi Adam ketika menghadap Allah senantiasa Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah aku dolim, ya Allah. Itu Nabi hadirat. Maka sholawatul Wahidiyah, perjuangan Wahidiyah, mengajak kita semua sungguh-sungguh berakhlak yang sempurna, kita beraudiensi kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Yunus, kalau kita ingat, seorang nabi ketika bermunajat kepada Allah senantiasa merasa dirinya zalim, senantiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doanya yang masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang dolim. Padahal tidak pernah berbuat dosa Nabi itu, mampu memiliki perasaan dolim di hadapan Allah, hina dina di hadapan Allah. Timbul pertanyaan hadirat, kita sebagai manusia, kenapa kita sukar menangis? Hadirin hadirat yang kami hormati, karena menangis itu ibadah yang tidak cocok dengan nafsu, ibadah yang tidak cocok dengan ego kita.
berlainan dengan para nabi, para rasul. Tidak ada ego di dalam dirinya. Sehingga kita menghadap kepada Allah, ketika beraudensi, bermunajat kepada Allah, senantiasa mencucurkan air mata. Oleh karena itu di dalam perjuangan Wahidiyah senantiasa mengajak kita menangis, bersimpuh di hadapan Allah dengan diri yang penuh dosa, dengan diri yang merasa benar-benar membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, lain itu pula menangis manfaatnya sangat besar sekali. Di dalam hadis diterangkan, hadis riwayat Bukhari, man dzakarallah fafadat ainahu hatta yusibal ardu min dumu'ihi lam yu'adzibhullah yaumal qiyamah. Siapa yang zikir kepada Allah kemudian menangis, kemudian bercucuran air matanya, sehingga bumi kejatuhan derehan air matanya, orang itu tidak akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Di sini pentingnya menangis. Menangis di sini dalam arti sampai mencucurkan air mata. Ini menunjukkan menangis yang tidak sekedar diem. Kebanyakan kita dipermasalah, ditanyakan oleh kawan, kenapa Wahidiyah mengajak menangis? Menangis secara berjamaah dan menangis di arena, di tengah-tengah masyarakat. Tidakkah menangis di dalam kamar saja? Hadirin hadirat yang kami hormati, dari hadis ini menunjukkan siapa yang zikir kepada Allah sehingga air matanya menetes ke bumi, menyentuh ke bumi, menunjukkan menangis yang sungguh-sungguh, bukan menangis yang sekedar mengeluarkan air mata. Bahkan para sahabat Nabi ketika turunnya surat Al-Hujurat menangis berjamaah, hati-hati dong. Mereka ada di tengah-tengah persimpangan jalan. Ada 23 sahabat waktu itu kumpul bersama Rasulullah SAW. Setelah turunnya surat Al-Hujurat yang memperingatkan akhlak para sahabat kepada Rasulullah SAW, semua sahabat berhamburan menangis di persimpangan jalan, di tengah-tengah masyarakat, termasuk Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Zaid bin Sabit. Menangis, Sayyidina Umar mengambil tanah, ditaburkan di kepalanya. Kalau murka Tuhan dalam surat Al-Hujurat tertuju kepada dirinya. Hadirin hadirat yang kami hormati, sekali lagi, meski kita telah mendengar, membaca, mengerti ayat dan hadis yang memerintahkan menangis, namun menangis itu sukar sekali, hadirin. Alhamdulillah kita di dalam perjuangan Wahidiyah dididik, dibimbing sehingga kita bisa meniru, mencontoh perilaku para nabi dan para rasul. Ini harus kita syukuri bersama, hati-hati. Panjenengan semua ketika menangis, ketika bermujahadah, fadlnya sholawatul Wahidiyah, kita mampu mencucurkan air mata. Semoga hati-hati kita mampu mencucurkan air mata ketika menghadap Allah sampai akhir hayat kita, hati-hati. Sehingga kita yakin, seyakin-yakinnya kita menjadi pengamal sholawat Wahidiyah. Kita mampu menangis kepada Allah ketika kita bermujadah menyebut ya Allah, ya Allah, menyebut ya Sayyid, ya Allah, sampai akhir hayat kita. Sesuai hadis tadi, kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, oleh karena itu nanti ketika kita bermujahadah,
kita bermakmum dengan Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Mari kita tumpahkan air mata yang sesungguh-sungguhnya. Saya sendiri mohon doa restu panjenengan semua hati-hati. Saya ini termasuk orang yang keras hati, hati-hati. Saya termasuk orang yang benar-benar sukar menangis. Hanya kadang-kadang saja, hati-hati. Itu ketika saya benar-benar tawajuh hadratul mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang kami hormati. Sedikit ada cerita, saya punya kawan namanya Bapak Kiai Ali Usman. Ini dari daerah saya. Ini dulu kalau ada orang menangis mentertawakan, hati-hati. Dia seorang kiai, pernah di pesantren 18 tahun. Cerita dengan saya karena akrab dengan saya. Kang Wahidiah itu aku seneng jane. Senang saya Wahidah itu. Sayang nangisnya itu saya yang tidak setuju. Suatu saat Kiai, kalau menangisnya pengamal Wahidah itu salah menurut Allah. Kami yakin pengamal Wahidah sudah berhenti sejak lama. Namun kalau nangisnya pengamal Wahidah itu benar menurut Allah, sampai maukah mengikuti? Kalau memang benar menurut Allah dan itu diperintahkan oleh Allah, nangis seperti pengamal Wahidah, saya pun akan mengamalkan Wahidah dan memperjuangkannya. Oh ya, kalau begitu Kiai, ayo kita ke gedung dulu Kiai. Betul, kawan saya ini suatu saat saya ajak ke gedung dulu. Sampai di gedung lo waktu maghrib, mujadah kubro. Waktu itu Kanjeng Rama radhiyallahu anhu miyos dari dalam. Kawan kita ini bersama saya di depan kios Wahidiah. Maaf hadirat mungkin yang sudah pernah dulu paham tentang kios Wahidiah. Tiba-tiba kawan saya ini Kiai Ali Usman ini menangis sejadi-jadinya sampai menjerit-jerit, hadirat, sampai pingsan, sampai tidak mampu menjalankan sholat maghrib, sadar waktu sholat isya. Ketika waktu sholat isya, tanpa saya tanya bercerita, Kang Rahmat Zubir, saya menyadari nangisnya pengamal sholat Wahidah bukan kehendaknya sendiri Kang Rahmat. Kenapa Kiai? Betul-betul fadl dari Allah Kang Rahmat. Nah, kenapa begitu Kiai? Saya waktu melihat Romo Yai, waktu masih Romo Yai, saya melihat di depan saya, depan kios, ada jurang dan ada api yang membara. Saya melihat bapak saya di situ terbakar Kang Rahmat. Saya matur secara batin, Romo Yai, kalau panjenengan Sultanul Aulia kan Romo Yai, tolong bapak saya Romo Yai. Tiba-tiba Romo Yai menoleh ke saya, Kang Rahmat. Romo Yai melemparkan tampar Kang Rahmat ke jurang, dan alhamdulillah bapak saya memegang tampar yang dilempar oleh Romo Yai waktu itu, sehingga bapak saya naik ke atas, tidak ada di dalam jurang Kang Rahmat. Hadirin hadirat yang kami hormati, itulah sekilas tentang faedah menangis, tentang tuntunan sholawat Wahidah yang dibimbingan kita semua, agar kita di dalam setiap mujadah mohon kepada Allah diberi mampu meneteskan air mata. Hadirin hadirat yang kami hormati, untuk yang kedua kalinya perjuangan Wahidiah mengajak kita semua mendekat kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa demikian? Hadirin hadirat yang kami hormati, para ulama ahli tasawuf untuk mendekat kepada Allah berkesimpulan
la yanalu ma'rifatallah hatta ya'rifa sayyidal wujud wa la ya'rifa sayyidal wujud hatta ya'rifa syaikhahu wa la ya'rifa syaikhahu hatta ya'rifa anna jami'a nurul alam ya nuru min syaikhihi. Seseorang tidak mungkin dekat kepada Allah, seseorang tidak mungkin makrifat kepada Allah tanpa makrifat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang tidak mungkin makrifat dan dekat kepada Allah tanpa dekat sadar makrifat kepada syekhnya yang kamil mukamil. Seseorang itu tidak akan sempurna makrifat kepada syekhnya selama belum mampu bahwa syekhnya memiliki siri yang menembus ke seluruh penjuru alam secara daukon, secara daukiyah. Hadirin hadirat yang kami hormati, ini yang diperjuangkan perjuangan sholawatul wahidiyah. Hadirin hadirat yang kami hormati, kenapa kita harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi sifat-sifat karomah mujizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir-hampir kita tidak mengenalnya. Tanpa perjuangan wahidiyah kita tidak mengenal siapa Rasulullah. Bahkan sebelum kita mengamalkan wahidiyah, kita menganggap zikir ya Sayyidiyatullah tidak begitu penting. Dan setelah kita mengamalkan wahidiyah, kita mengerti begitu pentingnya, begitu utamanya zikir Allah harus disertai zikir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, oleh karena itu perjuangan wahidiyah membawa kita semua untuk menyadari siapa dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa gausi hadaz zaman radhiyallahu taala. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rohani itu masih hidup dan tetap ada. Ini banyak hadis, banyak Al-Quran yang telah menjelaskannya. Kita sering hanya kenal Rasulullah, ajaran Rasulullah, sholat, puasa, zakat. Pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lupakan, sehingga kita sering tidak begitu membutuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatan seluruh umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami umatnya dimanapun umatnya berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat kepada kita semua. Ini yang harus kita ceritakan, ini yang harus kita perjuangkan, ini harus kita tanamkan di dalam lubuk hati kita masing-masing, lubuk hati keluarga kita dan umat masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai Muhammad, katakan kepada manusia, kepada orang-orang, beramallah kamu semua, niscaya Allah akan melihat amal kamu semua, wa rasuluhu, dan Rasul pun akan melihat amal kamu semua, wal mu'minun, dan orang mukmin yang khos. Ini para ulama, para ahli tafsir, baik itu Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan sebagainya, ini menafsiri adalah Sultanul Aulia. Rasulullah dan Sultanul Aulia mampu melihat kita dimanapun kita berada. Inilah hadirat yang orang-orang munafik mengingkari Rasulullah. Di dalam Al-Quran diterangkan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah memiliki keagungan, Allah memiliki kemuliaan, Allah memiliki karomah,
Dan karomah itu wali rasuli diwariskan, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mukminun, dan diberikan kepada orang-orang mukmin, diberikan kepada sultanul auliya. Orang munafik, walakinnal munafiqina la ya'lamun, tapi orang-orang munafik tidak akan memahami itu. Kenapa demikian? Karena jabatan ini, sifat ini, karomah ini bersifat batiniah, tidak bersifat lahiriah. Secara jasmani Rasulullah ada di Madinah, ada di Mekah. Namun secara rohani banyak para sahabat waktu itu musyahadah ru'yah sholihah ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti awal mula sahabat Bilal. Sahabat Bilal ada di Ethiopia karena mahabbahnya kepada Rasulullah, senantiasa musyahadah didampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Syekh Uwais Al-Qarani, secara lahiriah tidak pernah ketemu Rasulullah, namun secara karomahnya dan mukjizatnya Rasulullah senantiasa ditunggui dan ditemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di negeri Yaman. Inilah yang akan kita perjuangkan agar umat menyadari keagungan dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada Sultanul Auliya fi hadzal zaman radhiyallahu taala. Untuk memahami ini hadirat, tidak bisa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dilewatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuwiyal ardu hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha wa saya belugu maliku ummati ma zuwiyaliya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad bersabda, bumi dilipat untuk aku sehingga aku mampu melihat ujung barat dan ujung timurnya. Ilmuku semacam ini akan diberikan oleh Allah kepada raja umatku. Ini bukan raja RT, bukan raja desa, bukan raja kota, bukan raja negara, raja umatku, kata Rasulullah SAW. Siapa itu? Adalah Ghausul Zaman, Sultanul Auliya pada saat sekarang. Hadirin hadirat yang kami hormati, sholawat wahidiyah bukan hanya menceritakan hadirat. Sholawat wahidiyah memberi alat. Siapapun yang sungguh-sungguh akan mudah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di antara panjenengan semua, di antara bapak ibu semua, diberi oleh Allah lantaran sholat wahidiyah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan fadl Allah yang sangat besar yang diturunkan oleh Allah melalui Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Hadirin hadirat yang kami hormati, kalau zaman dulu mimpi bertemu Rasulullah sangat sukar sekali, hanya orang-orang tertentu saja dan sangat sedikit sekali. Alhamdulillah sekarang fadlnya Allah kepada sholawatul wahidiyah bukan sekedar cerita. Siapapun yang mau sungguh-sungguh, banyak di antara kita yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapapun yang bertemu Rasulullah, man ro'ani fil manami faqatul haqqa fasayaroni fasayadkhulul jannah. Barang siapa bertemu aku, maka bertemu yang sesungguhnya dan orang itu akan masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin hadirat yang kami hormati, begitu agungnya fadl Allah yang dilewatkan oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an melalui amalan sholawatul wahidiyah. Hadirin hadirat yang kami hormati, oleh karena itu sejenak sebelum kita membahas gausiah secara sekilas, mari kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadarkah kita hari ini ditunggu Rasulullah? Kalau tidak sadar hadirat, di dalam hati kita ini penuh nafsu, penuh iblis hadirat. Sadarkah kita bahwa Rasulullah senantiasa menunggu kita, menilai kita, mendoakan kita dimanapun kita berada. Al-Fatihah. Ya Syafi'al
khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarida kundu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang kami hormati, fadl Allah yang diturunkan melalui salat wahidiyah, kita dituntun mengerti Sultanul Aulia, kita dituntun hubungan rohani audiensi kepada Sultanul Aulia Ghausyatul Zaman radhiyallahu ta'ala. Sultanul Aulia ini merupakan satu-satunya wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini almarhum ganti, almarhum ganti. Kita sebagai orang mukmin, siapapun dan dari kelompok apapun, wajib iman adanya ratunya wali. Karena ini disampaikan oleh hadis yang sahih. Semua ulama ittifaq hadis ini sahih. Hadis ini riwayat Abu Nu'aim al-Isfahani, tertulis dalam kitab Khilyatul Aulia juz 1 hadirin. Masih bab awal. Begitu pula dalam kitab Tarikh Madinatul Damsyik Ibnu Asakir, juga juz 1 bab Mayakunul Abdal Bisham. Begitu juga hadis riwayat Gailami dalam kitab Musnadul Firdaus hadis nomor 700 membahas adanya Sultanul Aulia almarhum ganti, almarhum ganti. Hadis secara panjang kami sampaikan secara singkat. Walillahi sab'atun, Allah Ta'ala memiliki 7 hamba. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim, hatinya seperti malaikat seperti Nabi Ibrahim. Walillahi khamsatun, Allah Ta'ala memiliki 5 hamba. Qulubuhum ala qalbi Jibril, hatinya seperti malaikat Jibril. Walillahi salah satun, Allah Ta'ala memiliki wali tingkat tinggi yang 3. Qulubuhum ala qalbi Mikail. Walillahi wahidun, Allah Ta'ala memiliki hamba yang 1. Qalbuhu ala qalbi Israfil, hatinya seperti malaikat Israfil. Wa idza matal wahid abdallahu makanahu minas salatah. Ketika hamba yang 1 ini mati, Allah mengangkat wali yang 3 di bawahnya untuk menduduki wali yang 1 tersebut. Hadis ini menerangkan setiap ratunya wali mati, Allah mengangkat wali di bawahnya untuk menduduki Sultanul Aulia. Hadirin yang kami hormati, tugasnya Sultanul Aulia sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, salah satu mangkuna minal abdal bihim taqumud dunya wa ahluhu. Di alam ini ada 1 wali Allah yang memimpin 2 wali, jumlahnya 3. Sebab beliau alam menjadi tegak, sebab beliau alam menjadi masih wujud semacam ini. Alam menjadi wujud semacam ini karena karomah, karena siri yang dimiliki oleh Ghausyatul Zaman radhiyallahu anhu, atau Ghaus pada setiap saat. Oleh karena itu hadirin, perjuangan wahidiyah, perjuangan kesadaran dalam satu sisi disebutnya. Karena sadar tidak sadar, alam semesta ini tidak pernah sepi dari Sultanul Aulia. Sadar tidak sadar, alam ini di dalam kendali Sultanul Aulia sesuai hadis riwayat Imam Ahmad. Kita sebagai seorang muslim wajib iman hal ini. Kita sebagai muslim wajib mempercayai, karena ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang terakhir, fungsi Sultanul Aulia, fungsi utama Sultanul Aulia ada 2 hadirin. Fungsi Sultanul Aulia sebagai sarana penyambung, sarana penyalur
seluruh rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat penyambung rezeki dari seluruh fadl yang diturunkan Allah kepada kita semua. Sadar tidak sadar kita mampu bernafas, ini dari Allah. Namun sampai kepada kita, sadar tidak sadar, sesuai kehendak Allah melalui Rasulullah wa gausi hadzal zaman radhiyallahu taala. Hadirin hadirat, prinsip keyakinan pedoman semacam ini mungkin kita masih ragu apa iya atau tidak. Itu kan menurut jamaah wahidiyah. Kalau menurut jamaah lain tidak. Namun tidak demikian hadirin. Sholawatul wahidiyah dengan karomah Allah yang diberikan kepada Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, kita semua diberi musyahadah, diberi memahami secara yang dauqiyah bahwa Sultanul Aulia hada zaman senantiasa mendamping kita dimanapun berada, senantiasa menjadi penyalur rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Sultanul Aulia sebagai sarana tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat yang kami hormati, menghadap kepada Allah itu tidak bisa langsung hadirat. Ini yang harus kita perjuangkan hadirat. Ini yang kita sosialisasikan dan ini yang kita ceritakan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah asma, Allah, 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 itu bisa langsung hadirat. Begitu pula kita zikir sifat-sifat Allah, Rahman, Rahim, wujud, qidam, baqo, bisa langsung hadirat. Namun kalau kita zikir kepada Allah, menghadap zat Allah, tidak bisa langsung. Makanya para ulama sufi, ulama thariqah, menghadap kepada Allah harus tawasul. Menghadap kepada Allah, jika tidak tawasul, di situ kita semua terjebak oleh syaitan. Man la syaikho fasyaitonu syaikhuhu. Barang siapa untuk menghadap kepada Allah tidak tawasul dengan guru, maka dia akan ditangkap oleh iblis, dibujuk oleh iblis, sehingga pemahaman ketuhanannya dibelokkan oleh iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, atas kasih sayang Allah kepada kita semua, yang mana memahami Al-Ghaus zaman dulu sangat sukar sekali. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri waktu itu hanya 7 muridnya yang paham kalau Syekh Abdul Qadir adalah Sultanul Aulia. Begitu pula Imam Syadzali hadirat. Di dalam sejarah diterangkan hanya 40 muridnya yang paham kalau Imam Abdul Hasan Asyadzili adalah Sultanul Aulia waktu itu. Alhamdulillah hadirat. Di antara kita pengamal wajah ribuan yang diberi hidayah oleh Allah, yang diberi syafaat oleh Rasulullah. Siapa? Ghausada zaman radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah kita semua dengan tekun mujahadah sholawatul wahidiyah, kita di antara kita ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ghausada zaman radhiyallahu ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebagaimana contoh ada pengamal baru dari Lampung. Kemarin di Provinsi Lampung menjadi sambutan ketua panitia. Ini Bapak Polisi, Ketua PW Kota Bandar Lampung. Suatu saat dia mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istrinya. Istrinya ini sholatnya kurang diperhatikan. Kadang sholat, kadang tidak. Pak Mukmin ini ketika menjadi pengamal wahidiyah tiba-tiba diberi nangis, mampu menangis, mampu ingat dosa-dosanya. Kemudian cerita kepada imam jamaah waktu Bapak Amir yang memberi penjelasan. Nah, kalau begitu sampean hadir saja Fatihah kepada Raja Wali saat sekarang. Siapa Raja Wali? Tanya saja kepada Rasulullah. Bapak Mukmin yang polisi ini akhirnya pingin sekali bertemu kepada Sultanul Aulia. Betul selama mujahadah 40 hari, ketika hari ke-39 Bapak Mukmin wirid sambil menangis mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
memanggil-manggil Rasulullah, dalam hatinya matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kami wahai Rasulullah, kami ingin menjadi muridmu wahai Rasulullah. Bahkan kalau ketika wirid menyebut nama yang memberi keterangan yaitu Pak Amir. Pak Amir cerita Rasulullah bahwa engkau memiliki Sultanul Aulia. Siapa Sultanul Aulia itu wahai Rasulullah? Pak Amir, Pak Mukmin 39 hari tiba-tiba datang secara yakodotan, sinar putih di depannya. Hati-hati. Sinar putih datang dari langit yang waktu itu atap rumahnya hilang. Tiba-tiba datang dari langit sinar putih yang terang benderang ada di depannya. Setelah ada di depannya, tiba-tiba waktu itu berubah menjelma menjadi guru rohani kita, menjadi pembimbing kita. Panjenengan dalam Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Aku yang kamu cari, aku yang kamu cari. Pak Mukmin matur ke Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, istri saya malah sholat dulu. Kanjeng Rama, bagaimana Kanjeng Rama? Oh iya, kalau kamu ingin tahu, besok saya datang lagi. Betul Pak Mukmin, malam ke-40 mujahadah lagi Pak. Menangis sekuat-kuatnya, langsung memanggil Kanjeng Rama Yai, Kanjeng Rama Yai. Tiba-tiba Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu hadir. Wahai Mukmin, ini istrimu saya bawa. Saya ambil dari alam barzah. Istrimu sudah diampuni oleh Allah karena kamu menangis di hadapanku. Doaku diterima oleh Allah sehingga istrimu sekarang menjadi diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin hadirat yang kami hormati, oleh karena itu mari kita bersama-sama bersimbuh di hadapan Kanjeng Rama Yai radhiyallahu ta'ala. Kita memohon semoga dosa-dosa kita dimohonkan ampun kepada Allah oleh guru rohani kita. Semoga keluarga kita yang di alam barzah diperjuangkan oleh guru rohani kita bersama. Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu, ngapunten, maaf Kanjeng Rama Yai, kami satu-satunya murid panjenengan yang paling keras hatinya Kanjeng Rama Yai. Meski kawula sukar menangis Kanjeng Rama Yai, perjuangkan Bapak Ibu kami Kanjeng Rama Yai di alam barzah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, diterangkan oleh hadis, mal mayyitu ila sibghul gharik al mutagawis yang tadiru dakwatan min abin au min awalidin au sodibin. Tidak ada seorang mayit kecuali diibaratkan orang yang tenggelam dan menjerit-menjerit di alam barzahnya, menunggu doa, menunggu dukungan dari keluarganya, dari bapaknya dan ibu dan anaknya. Oleh karena itu hadir, kebetulan kita sekarang di hadapan guru rohani kita. Mari bersimpuh sungguh-sungguh memohon doa restunya agar beliau berkenan diizinkan oleh Allah membela keluarga kita di alam barzah. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Mari menangis hati-hati. Kita demi Bapak Ibu kita, demi keluarga kita di alam barzah, hati-hati. Siapa yang membela Bapak Ibu kita, hati-hati. Kalau bukan kita, Bapak Ibu kita mungkin berbicara dengan kita, wahai anakku, wahai cucuku, kamu muridnya Ghaus Zaman, wahai anakku, wahai cucuku, mampukah kamu membela anakku di hadapan gurumu, wahai anakku dan cucuku? Mari hati-hati. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah
musilatil lil hadratil ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Hadirin yang kami hormati, ujung-ujungnya kita hidup itu mati. Hati-hati itu hidup banyak sekali. Hati-hati. Kebetulan kita di hadapan Kanjeng Rama ya. Barangkali ini mujadah kita yang terakhir. Hati-hati. Kita tidak tahu besok masih hidup atau sudah wafat, kita tidak tahu. Hati-hati. Kanjeng Rama Yai, semoga kami panjenengan tunggu ketika kami wafat. Kanjeng Rama Yai, semoga Rasulullah berkenan menunggui kami, membela kami dari tipuan iblis. Kanjeng Rama Yai, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, 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 ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirat yang kami hormati, panitia, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus panjenengan dalem Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Kami murid panjenengan ternyata mengharapkan doa restu panjenengan Rama Yai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa minal ghaus an-nadra wal barakal karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.